nyampe situ macet, oh macetnya jalan kok, nggak macetnya tiba-tiba stuck diem, iya, 3 jam doang, nggak jalan bisa masak Indomie dulu. Itu Most of the time sebenarnya terutama di CBD ya, work life balance itu kan nggak kelihatan balance sebetulnya. Jadi lu kerja tipes gitu. Ya udah mereka santai, duduk di rumputan, duduk di kursi taman, mereka makan di situ atau ngopi. Oh, oke, common ya. Soalnya kan kalau di sini kita ya ngopi sebentar aja udah bawa matahari ya. Iya, betul. Di Indonesia ya 90% nggak linear kan. Di sini gue tanya aja satu-satu, apa ini jurusannya? Komunikasi. Oh, ini masih oke lah. Apa? Tuh, teknik industri coba jadi sosial media. Ya kan? Siska apa coba? Aku marketing management. Marketing masih oke. Gua akunting loh. Hai, selamat datang di Kumat, kuliah ke luar negeri di malam Jumat. Kembali lagi bersama saya, Doni dari ACC Indonesia. Malam hari ini topik kita seru. Kita akan bahas mengenai lebih keras hidup di Jakarta atau di Sydney. Langsung dari sumbernya dari top 1% dari University of Technology Sydney dengan Siska Yaputra. Boleh kenalan? Halo semuanya, kenalin nama aku Siska. Aku country representative untuk University of Technology Sydney di Jakarta atau Indonesia. Oke, thank you sis. Nah, mengenai ngobrol-ngobrol soal Jakarta sama Sydney nih, kerasnya hidup di Jakarta sama Sydney, seberapa relate sih teman-teman? Jadi sebenarnya kalau kayak Siska nih, berarti kan gimana maksudnya ritme kerjanya di Jakarta nih, di Indonesia, sama orang-orang yang di Sydney gitu? Oh, kalau di Jakarta dulu pas awal pertama kali aku lulus kuliah, awal pertama kali kerjanya sama company di Indonesia gitu, sama orang Indo. Itu pas kerjanya tuh yang di tengah di CBD, bener-bener daerah Tamrin gitu. Jadi bener-bener berasa banget yang perginya pagi kayak jam 6:30 keluar rumah, nyampe rumah tuh jam 8, kayak drain banget gitu ya. Ini nggak ngomongin soal kerjanya, tapi dari masalah pulang pergi kayak udah draining banget. Tapi kalau saya pas lagi aku ke Sydney gitu, ke Australia kerja di sana kayak enak banget gitu. Nyampe jam 9 paling cuma perlu 15 menit gitu sana dari tempat tinggal gitu. Nanti pas baliknya jam 5 gitu udah selesai beres, nanti jam 6 tuh kayak udah bisa kesana kesini, udah bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi energi juga masih banyak ya? Iya bener, energi juga masih lebih banyak gitu, jadi nggak kebuang waktu di jalan. Oh oke. Sebenarnya kalau kayak gitu emang nggak bisa diakalin ya, kayak misalnya kantornya cari yang deket, atau mungkin naik transportasi umum atau gimana kayak gitu. Nah, transportasi umum pas zaman dulu kan mungkin belum sebagus sekarang ya. Kalau di Indonesia, apalagi di Jakarta, sekarang transportasi umum memang udah lebih bagus. Ada MRT, ada busway gitu. Cuman tetap kayaknya banyak kan yang naiknya tuh mode antara nyetir sendiri kalau nggak taksi. Nah itu bener-bener kayak macet. Nah tapi kalau saya Oke, nah kalau masalah yang tadi emang nggak bisa diakalin kayak misalnya naik transportasi umum atau mungkin cari tempat kerja yang dekat. Kalau di Indonesia kayaknya belum terlalu common ya naik transportasi umum ya, walaupun sekarang Jakarta pun udah provide much better transportation kayak model MRT atau busway gitu, cuman masih belum banyak area. Nanti kalau saya kayak di Australia gitu, segala macam penjuru area, even yang kota-kota kecil pun itu banyak banget, gampang diakses dari bus atau even keretanya, jadi lebih mudah. Tapi kalau misalnya let's say kayak gak usah naik transportasi umum deh, jalan kaki, possible nggak sih antara di Jakarta ataupun Sydney? Kalau kita tahu lah kalau 10 menit jalan kaki di Jakarta kan gerah banget ya. Nah di Sydney tuh 10 menit tuh gerah nggak sih? Atau memang sebenarnya 30 menit aja nggak terasa gitu? Tergantung musim kali ya. Tapi jadi kalau saya pas lagi di Sydney itu atau di Australia itu enaknya karena anginnya tuh dingin gitu. Jadi kecuali pas lagi summer atau lagi musim panas. Nah kalau jadi jalan 10 menit itu very common. Pas pertama kali aku ke Australia nggak biasa kan jalan, karena udah biasa di Indonesia tuh dikit naik mobil gitu. Di Australia cuman 1 blok doang, aku bilang sama temenku, naik bus yuk. Dia ketawain, hah mau naik bus sis? Ini cuma 1 blok loh, cuma 5 menit jalan kaki. Hah tapi jauh loh, jauh kayak 10 menit tuh jauh. Tapi enggak, karena kalau saya udah kelamaan di situ 10 menit tuh nggak berasa jauh, karena enak, banyak yang bisa dilihat, terus udaranya juga lebih sejuk ya, jadi enak aja jalannya. Oh, berarti sebenarnya, tapi kalau summer sendiri, kalau jalan kaki, apakah memang sepanas itu atau memang panas? Jadi bulan-bulan tertentu tuh bisa sampai, atau minggu tertentu bisa sampai kayak 40 derajat satu hari, dalam hari itu, jadi itu belum panas banget. Tapi kayak mau nggak mau ya, orang-orang situ pasti sudah mau nggak mau harus jalan, jadi memang mereka udah terbiasa banget. Oh panas pun jalan tetap? Iya tetap jalan. Oh tapi apakah memang di kantor-kantor rata-rata ada sediain
tempat mandi atau apa nggak? Soalnya kan kalau tahu sendiri lah kalau 40 derajat kan Iya, lumayan. pasti ada yang basah dong. Mandi nggak semua kantor ada, tapi biasanya di setiap kantor kalaupun mereka nggak ada tempat mandi, tempat gym gitu bisa numpang mandi di situ lah. Numpang berarti nggak perlu subscribe gym. Subscribe perlu. Jadi ya biasanya orang-orang di situ walaupun mereka udah jalan, udah olahraga, istilah udah olahraga nih ya, jalan, tapi mereka tuh selalu rajin gitu untuk kayak nge-gym, exercise itu olahraga kayak memang lifestyle-nya begitu. Oh, berarti memang dari lifestyle pun memang udah lebih sehat sebetulnya ya kalau di Sydney ya. Oke, nah kalau compare tuh sebenarnya kan kalau kita di Jakarta kan capital city ya, Sydney meskipun bukan capital city kan tapi one of biggest metropolitan lah ya di Australia. Pasti kan padat dong. Jakarta padat, Sydney padat. Nah, kalau ngomong sama-sama padat kan pasti harusnya nggak terlalu beda jauh kan. Tapi kan kalau dilihat kayak tadi itu aja udah lumayan jalan kaki aja berarti ada space buat jalan segala macam. Nah, apakah memang lebih tertata atau orangnya lebih dikit atau memang gimana? Kalau orangnya dikit enggak, jadi orang itu tetap ramai juga. On certain area, apalagi di CBD area itu pasti ramai banget. Jadi kayak model Chinatown. Cuman memang lebih tertata ya, lebih ngikutin aturan aja. Kalau saya memang lainnya buat sepeda, ya buat sepeda. Buat orang jalan kaki, ya jalan kaki gitu. Kalau saya nyebrang pun nggak sembarangan nyebrang. Jadi memang lebih tertata dan lebih ngikutin aturan. Oh, oke. Nah, tapi kalau oke lah itu. Berarti sebenarnya public space terus taman segitu pasti ada dong. Taman banyak banget. Every area itu kayak mereka tuh memang pengen space a lot of greeneries ya buat di kota-kotanya. Jadi banyak banget taman-taman. Dan tamannya sendiri pun mau yang kecil atau mau yang gede itu banyak kayak kursi-kursi. Jadi orang-orang tuh ya bisa aja duduk di situ buat makan siang atau duduk di rumputan. Jadi it's very common. Oh, berarti common banget ya kita tuh misalnya kerjanya di gedung terus stres turun ke bawah. Ngopi-ngopi sebentar di taman itu udah very common. Itu very common. Dan di sini kan udaranya kan udaranya enak ya. Adem sih ya. Nggak ada polusi juga mungkin ya. Jadi polusinya nggak terlalu banyak. Jadi ya udah mereka santai duduk di rumputan, duduk di kursi taman, mereka makan di situ atau ngopi. Oh, oke, common ya. Soalnya kan kalau di sini kita ya ngopi sebentar aja udah bau matahari ya. Iya, betul-betul nggak bisa. Kalau di sini taman mau bikin bau matahari. Teman-teman ini tuh parfumnya pada habis botol rutin gara-gara bau matahari. Gitu. Nah, in terms of tadi, terus kalau kita ngomong kerasnya di Jakarta Mas Sydney, di Jakarta itu kan kita kalau most of the time sebenarnya terutama di CBD ya, work life balance itu kan nggak kelihatan balance sebetulnya. Jadi lu kerja tipes gitu. Nah, di Sydney tuh kayak begitu nggak sih? Enggak, kok orang Sydney tuh mereka tuh kosannya udah jam 5, nggak ada yang namanya oke, nanti setelah jam 5 nyampe rumah nanti masih dicari gitu sama bos gitu. Tolong reply email ini, tolong kerjain. Nggak ada. Mereka pas jam 5 tuh seakan-akan handphone udah mati aja. Apalagi pas weekend, nggak ada yang namanya bisa nyari pas weekend, itu impossible unless sorry ini urgent banget ya, tolong reply gitu. Nah, mungkin dia akan mau gitu. Tapi kalau saya begitu setelah jam 5 after office hour udah bye. Nanti next thing besok aja ya, masih ada hari esok kok isi. Oh, oke, dia memang nggak usah buru-buru lah gitu ya. Tapi kalau misalnya layback banget. Tapi kalau misalnya di Jakarta, kadang-kadang kan semua hal bisa dijadiin urgent. Iya nggak sih? Iya kan? Kayak hal simpel aja, ini urgent nih gitu loh. Bisa kan kayak gitu. Nah, di Sydney tuh kalau kita anggaplah semua hal jadi urgent, apakah dia ntar lama-lama pikir apaan sih kok semua jadi urgent gitu? Karena mungkin dari saya dari staffnya sendiri pun juga memang punya pemikiran oke, setelah jam 5 ya udah it's time for my family, buat keluarga atau buat diri sendiri gitu. Jadi mereka juga nggak akan nyari-nyari kerjaan, jadi nggak akan ngeributin si bos atau atasannya juga. Jadi udah semuanya sendiri-sendiri aja. Oh, oke. Jadi emang nggak bakalan dicari ya? Iya, dan memang mereka tuh very laid back ya. Jadi kalau saya kayak di Indonesia atau Jakarta mungkin simple. Oke, gue masuk jam 9, jam 10 gue meeting, selesai jam 10, nanti jam 11 gue meeting lagi. Terus meetingnya tuh seharian. Kalau saya di situ tuh ngeliat, kamu ngapain jam 8 udah nyampe kantor, pagi banget. Meetingnya banyak banget. Gak usah banyak-banyak meetingnya, sehari mungkin cuma 2 atau 3 gitu. Okay. Jadi mungkin lebih produktif efektif, ya, karena kalau terlalu pack atau penuh pun buat ke diri kita sendiri pun juga mungkin bakal overwhelm sendiri juga. Jadi mereka tuh very concern sama very well-being. Well-being, oke. Ada lembur-lembur nggak sih di sana? Lembur ada. Kalau lembur pasti ada. Tapi kalau saya memang udah kepepet banget, lembur itu ada. Tapi nggak
jarang banget sih biasanya. Berarti kayak dalam 30 hari berarti kan 20 hari kerja lah ya. Kan kalau di Jakarta 20 hari kerja lemburnya 19 hari. Apakah di sana lemburnya 19 hari atau oke lah let back 18 hari cuma beda sehari. Kalau saya kayak di UTS gini biasanya tuh lembur kalau pas lagi musim-musim tertentu, saya lagi penerimaan siswa baru atau anak lagi udah mau pergi ke Australia. Nah, biasanya lemburnya di situ karena memang diperlukan. Iya, ngejar visa segala macam ya. Kalau bulan tertentu sih enggak sih, jarang banget. Oh, berarti enggak, itu pun intake-nya setahun 2 kali, berarti berarti segitu-segitu aja ya. Certain months doang, bulan-bulan. Oke, enak ya, berarti setahun tuh paling di 2 bulan yang sibuk ya. Sisanya santai ya. Ya udah. Oh, di Jakarta meskipun intake-nya ada ya SMA aja intake-nya cuma 1 kan September aja. Sibuknya sepanjang tahun ya. Jadi curhat kan. Gitu. Nah, itulah. Nah, terus udah kerja nih Senin sampai Jumat. Weekend dong, saatnya santai. Nah, di Sydney tuh apakah ada satu tempat orang-orang Sydney ada nggak sih satu destinasi khusus yang memang kayak kalau weekend tuh gue harus ke sana gitu loh. Kan kalau kayak di Jakarta nih, terutama Jabodetabek ya, kalau long weekend kita ke puncak rame-rame. Yang kayaknya kalau kita ke sana tuh malah jadi stres sendiri gitu kan. Udah tujuannya mau healing, malah macet 4 jam di jalan ya kan, kena tutup ya harus balik lah gitu kan. Nah di sini tuh ada yang kayak gitu nggak sih? Ada, biasanya kalau mereka lagi weekend paling common misalnya mereka nggak keluar kota nih, di dalam kota paling ke pantai gitu, jadi Bondi Beach atau Manly Beach itu banyak banget pantai-pantai di situ. Kalau nggak ke taman, ke park. Jadi mereka spend the whole day bener-bener literally dari pagi sampai sore itu mereka di taman, ya main lah, piknik sama keluarga, pokoknya di taman aja. Kalau saya mau agak jauhan paling ke Blue Mountain. Itu biasanya sekitar 2 jam dari kota. Kalau enggak ke winery, Hunter Valley, ngeliat suasana yang berbeda. Nah itu nggak macet, nggak butuh 4 jam. Berarti sebenarnya paling jauh pun jaraknya sih ke Blue Mountain itu ya 2 jam? Iya, paling Blue Mountain. Atau enggak paling kan daerah New South Wales sendiri lumayan gede ya, nggak cuma Sydney doang. Jadi paling ke daerah-daerah kecil-kecil kayak gitu, kayak Wollongong contohnya. Yang ujung-ujungnya Parramatta gitu-gitu ya. Jadi mencari suasana yang berbeda lah. Oh, tapi aksesnya susah nggak sih ke sana? Nggak, aksesnya bang, tol doang. Paling macet. Kadang kalau mereka bilang, ini bakal macet nih kalau saya kesini. Pas nyampe situ macet, macetnya jalan kok. Nggak macetnya tiba-tiba stuck diem 3 jam nggak jalan. Bisa masak Indomie dulu. Itu bener jalan kok. Macetnya itu jalan. Jadi consider macetnya mereka sama orang Indonesia itu beda banget. Macet di situ tuh padat merayap. Kalau di Indonesia macet, ya macet diam. Oh, oke. Nah, kalau ngomong kayak tadi si Jakarta sendiri, kota penyangganya kan ada si Bodetabeknya lah ya. Nah, jadi ya kita nggak bisa bilang kayak semuanya harus ke Jakarta, tapi semua orang malah tetap ke Jakarta kan. Jadi setiap jam kerja nih orang dari sana semua ke Jakarta. Tapi begitu liburan Jakarta cuma ke Bogor aja gitu, ke puncak. Nah, di Sydney tuh apakah memang orang yang kerja di Sydney tuh memang tinggal di Sydney atau memang ada ditinggal tempat lain nggak sih? Kayak dia tinggal di Wollongong itu kerja di Sydney. Ada kayak yang tinggal di Wollongong ada. Actually my boss lives in Wollongong. Tapi dia drive aja. Sama naik train gitu, bolak-balik. Kan ada. Sejaman kan berarti kan? Iya. Oke. Nah, tapi karena tadi ya mungkin karena santai dan nggak padat-padatan, jadi energi juga masih ada ya. Karena kan kalau kita setengah jam dipadetin di busway aja, nyampe juga udah lepek ya, udah malas kerja ya. Oke. Ya asik ya. Karena kalau mau ke Sydney, boleh ya? Ada pertanyaan titipan. Betul. Pertanyaan titipan. Kalau tadi kan ngebahas mengenai pekerjaan di sana. Kalau kuliahnya katanya di Sydney itu ada banyak orang Indonesia. Itu benar atau enggak? Benar. Jadi di Sydney itu memang banyak banget orang Indo. Ya nggak semua area itu penuh dengan orang Indo. Biasanya kayak model di UTS karena kita tengah kota itu banyak. Apalagi dekat Chinatown itu juga banyak. Terus daerah Kensington itu juga banyak banget orang Indonya. Biasanya tempat-tempat yang universitas itu lah pasti banyak area anak Indonya di situ. Restoran Indo juga banyak banget di situ. Oke, kalau ada juga yang bilang kalau kerja di kota besar itu kita jadi nggak fokus kuliah, itu benar atau enggak? Sebenarnya nggak cuma di kota besar kayaknya ya, di kota-kota manapun yang namanya distraction itu pasti ada. Distraction as simple as yuk kita pergi nonton. Di kota manapun pasti kan ada sinema gitu. Jadi kayaknya nggak cuma di kota besar aja. Justru aku ngerasa kalau saya di kota besar itu peluang pekerjaannya itu lebih besar. Jadi lebih banyak opportunity. Terus hal-hal yang dipelajari pun lebih banyak karena banyak connectionnya kan. Nah tapi kalau kayak tadi bicara kayak sama-sama kota besar lah. Kota besar pasti kan living cost juga gede juga kan. Nah tapi itu linear nggak sih sama pendapatannya? I mean kalau di Jakarta kemarin lagi viral nih di mana-mana gitu. Di Jakarta kalau lo nggak 2 digit lo nggak bisa hidup.
Ya kan lagi viral tuh begitu, ya kan. Iya. Padahal UMR-nya berapa sekarang? 4,8 ya? Iya. 4,8. Berarti kan untuk mencapai 2 digit paling nggak harus 2 kali UMR kan? Iya. Sementara itu pun baru bisa hidup biasa aja. Nah, di Sydney itu seperti itu nggak sih? Enggak, kalau di Sydney itu tergantung gaya hidup ya. Karena di Sydney itu orang-orang, bukan orang-orang yang dari foreigner ya, tapi orang domestiknya itu mereka jarang spend yang berhambur-hambur yang kayak dikit-dikit harus nge-brunch, terus ngopi di luar. Ngopi terus cantik. Ya, itu ya ada, tapi enggak yang seperti itu. Mereka tuh lebih suka yang di rumah yang masak gitu. Nah, kalau saya biasanya yang membuat jadi living cost gede itu kan anak dari Indonesia contohnya nih ke Sydney, ke Australia, mereka nyobain hal baru, ngopi lah, nge-brunch lah, terus belanja, itu jadi banyak gitu. Padahal sebenarnya sih pendapatan di situ, anak internasional student kan boleh kerja part time di situ. 1 jamnya itu bisa 17 sampai 20 dolar, tergantung dari lokasinya. Nah, itu kan lumayan banget ya. Memang belum bisa membantu menutupi uang sekolah, tapi untuk biaya hidup di bulan itu harusnya bisa terbantu. Again, tergantung gaya-gaya hidup. Oh, mungkin itu alasannya kenapa si kopi bintang nggak gitu laku ya di sini. Iya. Oh, di sini kan dikit-dikit bawa kopi bintang pagi-pagi kan, pagi siang sore sampai kena GERD ya. Gitu. Nah, kalau managing stres di sana sama di Jakarta, beda nggak sih caranya? Atau memang kalau di Jakarta tuh, atau memang di Sydney tuh punya gaya sendiri? Biasanya managing stressnya di situ paling again ada aku bilang kalau saya orang di Sydney itu very concern dengan well-being, jadi dengan mental health, apalagi pas lagi kemarin pandemi itu dari UTS sendiri tuh dia ngeliburin, kita hari ini libur because you're too stressed out dengan kayaknya tuh karena work from home, harus kerja, harus ngurus keluarga, jadi mereka tuh concern dengan mental health. Jadi boleh untuk libur seandainya if you think that kalau saya ngerasa kayaknya aduh too much banget nih kerjaan gua, kayak terlalu nggak bisa, itu bisa mereka akan mengerti dan membolehkan untuk seandainya ngambil cuti atau off for the day, itu mereka bisa. Berarti benar-benar yang nggak harus saklek kayak kan kalau di yang namanya kota besar ya aturan gitu kan. Di sana tuh enggak. Mereka gitu. Australia is a city yang benar-benar mereka tuh peduli dengan rakyatnya yang mental health lah. Oke. Ya agak beda sih. Iya agak beda ya. Tapi kalau kayak tadi misalnya kita ngomong soal si flexibility di Jakarta, meskipun keras itu kan kita ada orang tuh common dengan istilah si jam karet ya. Gitu. Jadi kayak ya udah meeting jam 9, datangnya jam 9:05 gitu. Nah, di Sydney tuh common seperti itu nggak sih? Enggak, kalau saya meeting jam 9 ya datang jam 9. Saya meetingnya ditulis meeting itu cuma 1 jam. Day setup meeting tuh maksimum cuma 1 jam. Jarang banget ada yang 1,5 jam atau 2 jam. Itu not common sih, biasa 1 jam. Aku sudah 1 jam, udah deket nih, udah tinggal 1 atau 2 menit, mereka bilang, oke, udah tinggal 1 atau 2 menit, ayo cepetan. Jadi mereka tuh menghargai waktu. Mereka tahu setiap orang itu punya kesibukannya masing-masing, jadi nggak ada yang namanya kalau saya meeting setupnya 9 sampai 10, ya udah jam 10 time selesai. Beres nggak beres yang dibahas, selesai. Kita move on dengan kerjaan kita. Kalau di Indo kan, ya jam 10 selesai, lanjut terus sampai jam 11 gitu. Nah, tapi kalau mikir kayak gitu berarti semua kerjaan jadi nggak kelar dong? Apa gimana? Tapi they try to keep it dalam 1 jam itu dibahas semuanya. Jadi memang very productive. Jadi ya nggak perlu bahas yang nggak penting lah sebetulnya. Berarti nggak ada ini dong, edisi ngejulit gitu kalau nggak Ngejulit gue pas makan siang aja. Pas makan siang, ya. Berarti emang nggak dibawa ke meeting lah ya. Gitu. Nah tapi kalau kayak tadi masalah personal life between ada boundaries nggak sih kayak di kantor sama di rumah gitu. Misalnya kadang-kadang masalah personal dibawa ke kantor atau masalah kantor dibawa ke rumah. Di sana tuh seperti itu nggak sih? Enggak sih, biasanya enggak. Benar-benar yang they separated. Kalau saya personal ya di rumah, beda saya private. Jadi nggak banyak yang, jadi itu nggak common kayak, lu udah punya anak belum? Udah hamil belum? Itu mereka nggak nanya hal seperti itu. Jadi ya personal, ya udah you keep it to yourself. Kecuali memang kita deket banget, mau nanya ya itu bisa. Kecuali temen deket ya. Tapi kalau saya cuma sekedar kolik gitu, nggak kepo ya. Orangnya nggak kepo, nggak mencari-cari tahu juga gitu. Jadi ya udah private aja. Bener-bener yang nggak diurusin lah lu gue lah. Kantor pribadi ya pribadi ya. Pribadi. Oke. Nah ini menarik sebenarnya. Kalau dibilang kayak tadi masalah Jakarta sama Sydney itu kan sebenarnya kalau di compare kan maksudnya agak beda banget tuh ya. Buat orang Indonesia yang pertama kali kita udah sekian lama nih, misalnya anak S1 lah ya udah 17 tahun di Jakarta, tiba-tiba ke Sydney sendirian gitu. Susah nggak sih untuk adaptasi hal-hal kayak gitu? Kayaknya awal-awal pasti akan ada beberapa hal yang mereka tuh mesti adaptasi. As simple as sarapan. Kalau dari situ sarapan sandwich gitu, bener-bener roti ya. Kalau di sini sarapan bakmi, bubur ayam, nasi uduk, kerasa beda gitu. Kalau dari situ sereal, mereka sereal, sandwich.
bosan juga tiap hari makan roti gitu. Jadi pasti awal-awal tuh berasa ada anak-anak yang masih 16 tahun gitu, contohnya masih homestay, mereka dikasih sama orang tua asuhnya di situ dikasihnya roti dan sereal. Tapi dia ngadu ke orang tuanya, saya nggak dikasih makan. Loh kenapa? Iya nggak dikasih bakmi. Karena dia biasa sarapannya bakmi. Tapi di orang tuanya ngasihnya roti, ya itu makanannya mereka gitu. Bukannya nggak dikasih makan, tapi ya merasa berbeda aja gitu. Berbeda, Dari as simple as makanan sebenarnya. Tapi kan karena nggak tahu ya, sekarang kan Sydney kan udah banyak nih orang Indonesianya dan banyak juga orang dari Asia Tenggara kan. Apakah memang nggak ada yang orang kepikiran gue bukan nasi uduk aja apa ya di Sydney gitu loh? Ada nggak sih? Ada, sebenarnya ada kayak restoran yang jual kayak nasi goreng, gado-gado itu ada, cuman kan ya nggak banyak ya, nggak yang setiap corner itu tiba-tiba ada bakmi asli, bakmi alok gitu ya. Segala bakmi, segala harga tuh ada di situ semua gitu ya. Di situ nggak ada, berarti nggak banyak ya? Nggak ada, tapi memang nggak banyak. Tapi apakah karena mahal juga atau gimana? Ya karena mahal. Lumayan ya, berasa di sini satu bakmi 30.000, kalau di situ bisa $7 kali ya, $6-7 beras bisa double, jadi lumayan. 2 kali lipat ya, dan mungkin rasanya juga beda kali. Iya, rasanya juga pasti beda. Oke. Nah, terus yang lucu nih sebenarnya kalau di Jakarta sama Sydney. Di Jakarta kan meskipun kita ditetapin sama UMR-nya ya 4,8, kadang-kadang kan kita underpaid lah. Banyak yang dibayar tuh di bawah UMR meskipun dia udah full time. Nah, di Sydney tuh ada aturan yang seperti itu nggak sih? Maksudnya atau kayak ya udah kalau emang di bawah. Kan sekarang lumayan tinggi ya, 32 minimalnya 32 kan? Iya. Seminggu 40 jam kerja berarti kan ya? Iya. 1.200 berarti 4.800 sebulan, 48 juta tuh minimal. Nah, apakah memang ada yang underpaid? Jadi lu dibayar 20 juta aja gitu? Enggak sih. Biasanya mereka nggak ngikutin aturan. Kalau memang UMR segitu ya segitu. Kalau ada pun paling bisa dihitung jari lah, nggak banyak gitu. Berarti memang ketat kali ya? Iya, di situ memang ketat banget. Kalau dibayar underpaid tuh bakal ada laporannya. Iya. Jadi mereka juga nggak berani lah, karena takut nanti seandainya mereka di blacklist atau di kontak sama government. Jadi sesuai dengan aturan. Benar-benar orangnya tuh taat aturan banget loh di situ. Oke. Menarik ya. Misalnya tapi dia untuk hal yang mempermudah international students atau yang bikin kita enak itu dia lebih fleksibel. Tapi kalau yang memang mempersulit dia malah jadi ini ya. Apa ya? Bahasa gue kok jadi aneh. Ya, misalnya tadi kalau kayak misalnya tadi si meeting, jamnya telat segala macam, dia strict gitu kan, nggak ada yang telat. Tapi kalau kayak tadi aturan yang memang itu sebenarnya untuk si pekerja, dia mendukung gitu ya. Enak ya, pro banget ya sama pekerja ya. Iya. Tapi susah nggak sih cari kayak misalnya untuk gaji fresh graduate dengan minimal $32 per hour itu kan gede banget kan. Misalnya kalau di Jakarta kita misalnya fresh graduate 4,8 itu aja banyak yang komplain kan employer. Nah, kalau di sana berarti ya ibaratnya nih berarti amit-amit kita lulus kerja terus dapat maksudnya lulus tapi GPA-nya jelek, berarti kan minimal dapat 48 juta dong. Iya. Susah nggak sih cari kerjanya di Sydney? Kalau untuk international student memang butuh lebih effort ya dibanding dengan domestik, karena bagaimanapun kita international students bergantung dengan visa. Jadi memang pasti dari company situ pun akan lebih memprioritaskan orang domestiknya dulu. Jangan sampai orang-orang dari Australia sendiri itu nggak ada pekerjaan karena kita nyari orang internasional. Ya, tapi international students mau dibilang susah sebenarnya enggak. Kalau dimulai dari awal ya. Jadi pada saat mereka lagi kuliah, mereka magang, mencoba magang atau internship. Nah itu nanti biasa akan build connection. Kalau memang si muridnya ini bagus pekerjaannya, kerjanya oke, perusahaannya juga suka, nanti perusahaan bisa nge-booking. Oke, nanti pas lu lulus lu balik lagi ya ke gue ya. Jadi start early, jangan karena banyak anak-anak yang kuliah ya udah kuliah main segala macam, pas udah lulus baru sibuk nyari. Nah, padahal kan mereka nggak ada pengalaman kerja. Nah, sedangkan perusahaan sekarang tuh nyarinya kalau ada pengalaman kerja lebih plus lebih bagus lagi ya. Kenapa lu harus kuliah aja gitu kan? Nah, tapi kalau di UTS mendukung hal itu nggak sih? Apakah ketika kuliah memang udah lu wajib internship gitu atau kayak gitu ada nggak sih? Nggak semua pelajaran atau program di UTS itu harus internship. Tapi biasanya kita akan encourage anak-anak kalau misalnya pas lagi liburan. Nah, liburan di Australia kan lumayan panjang tuh. Summer itu bisa 3 bulan. Nah, daripada 3 bulan lo pakai buat jalan-jalan, buat main, balik ke Indo, yang mending di situ kerja, cari pengalaman. Satu, plus siapa tahu nanti kalau saya memang punya bagus, company suka, nanti bisa dapat kerjaan pas lulus. Networknya gede nggak sih kampus-kampus di sana? Gede. Jadi kalau untuk UTS sendiri kita kerjasama banyak sama perusahaan-perusahaan besar di Australia. Nah mereka tuh sering banget masuk ke UTS buat kolaborasi bareng, ngadain project bareng sama murid-murid atau profesor kita. Nah dari situ si
anak kita tuh terekspos. Oh gini tuh rasanya kerja sama Nokia. Oh gini tuh kerja bikin project bareng sama si Google. Gitu. Oh, I see. Tapi kalau di situ berarti apakah memang mereka hanya di Sydney aja atau memang ada possibility kayak dia kerjanya di kota lain gitu, di Melbourne kah, di Perth atau untuk magang bisa di pas lagi magang yang 3 bulan itu di luar dari program, mereka mau nyoba kerja di Perth atau di Melbourne itu bisa banget. Asik ya. Nah kalau udah masuk ke dunia kerja nih, pasti ada dong kita mau minta annual leave lah ya untuk liburan gitu-gitu. Di sana tuh seberapa banyak sih annual leave sebenarnya kalau normalnya company? Nah, mereka tuh ada treatment yang berbeda dari misalnya karena kalau saya untuk international students tuh dihitungnya tuh karyawan kontrak. Kalau seandainya yang memang full employee di situ bahkan bisa cuti itu bisa long leave yang sampai 1 tahun. Di situ pegawai my colleague di UTS yang memang mereka itu staffnya domestik situ ya, itu Australia, cuti melahirkan itu bisa sampai 2 tahun. Cuti melahirkan 2 tahun? Iya, kalau di Indonesia 3 bulan aja. Dibayar nggak? Itu nggak full dibayar, tapi biasanya unpaid leave. Cuman ya memang sih kan di situ kan nggak common ya, ada nanny, ada suster, mbak tuh. Jadi mau nggak mau memang mereka tuh take long leave buat ngejaga anaknya. Nah pas kayak aku cuti melahirkan ditanya Siska mau cuti berapa lama? So bilang 3 bulan. Hah? Cukup 3 bulan? Cukup di Indonesia 3 bulan aja kok. Yakin cukup 3 bulan? Tapi kalau misalnya let's say contoh deh ya, kalau kita di Jakarta nih ya, kita cuti 2 minggu aja. Email tuh udah langsung numpuk tuh ya, udah kayak mau baca tuh nggak habis ya. Gimana kalau cuti 2 tahun? Karena biasanya kalau cuti 2 tahun tuh akan ada orang yang menggantikan posisi dia sementara. Jadi acting as gitu. Nah, pas nanti si orang ini balik, ya udah balik lagi. Dia rekrutan baru atau orang yang lama tapi di orang lama kayak temen koliknya atau timnya gitu biasanya. Nggak enak di dia dong. Iya. Jadi itu kangen banget. Jadi kalau saya bilang nanti 2 tahun dia balik lagi, ya udah as usual. Itu berlaku hanya untuk yang perempuannya aja atau yang kalau lakinya? Kalau laki juga bisa. Jadi mereka ada yang sistemnya sana udah kerja seberapa tahun nanti bisa take long leave. Jadi namanya long leave. Jadi bisa 1 tahun bisa atau mau nyari yang sedikit-sedikit gitu pun bisa. Jadi memang mereka tuh kalau saya mau leave selama tidak ada gangguan yang cuman kecilan cuman kayak 1-2 hari seminggu gitu, selama memang tidak gangguan kerja biasanya sih dikasih aja ya. Berarti ayah juga boleh dong kan? Iya. Kayak bapaknya mau cuti 2 tahun gitu apa dong? Ada my colleague yang cowok gitu pas istrinya lahir atau memang istrinya tuh harus kerja jadi nggak ada yang jagain anaknya, jadi dia take long leave buat bantu jaga anaknya. Oke, asik ya. Kan kalau di Jakarta lagi ngetren tuh istilahnya namanya fatherless. Iya. Ya, jadi abis istrinya cuti 3 bulan, bapaknya cuma boleh cuti sehari. Iya, jadi anaknya lebih tahu neninya daripada ayahnya. Bisa 2 tahun ya. Tapi bingung nggak sih misalnya masuknya? Atau apakah bosnya komplain atau apa gitu? Enggak, itu memang begitu kan. I mean kalau di Indonesia kalau cuti 3 bulan karena hamil ya udahlah. Tapi kan kadang-kadang kalau sakit misalnya sakit keras itu ada yang memang dia sakit keras 6 bulan, habis itu udah pas mau masuk malah dipecat gitu atau malah udah ada gantinya. Nah, apakah di situ seperti itu? Gitu? Enggak, mereka enggak akan sembarangan yang memecat orang gitu. Jadi ngerti banget ya. Iya, nanti bisa disu sama karena disitu kayak kamu untuk ya kontraknya jelas sih ya. Iya, kontraknya jelas. Jadi kalau saya macam dari perusahaan pun nggak akan sembarangan kayak oke, lu cuti 2 tahun atau cuti 6 bulan nggak masuk atau kerjaan gue pecat aja. Enggak sih. Tapi sunya ribet nggak sih? Saya kalau di Jakarta kan sebenarnya kita juga bisa kayak gitu-gitu kan. Cuman kan ribet terus uang lagi gitu kan. Iya, sama sih di situ juga ribet sebenarnya. Juga ribet ya, butuh proses lah. Butuh proses. Biasanya sih, jadi to avoid that, biasanya ya cari yang lurus-lurus aja. Asik ya. Mau tinggal di Sydney aja deh, Sydney 3 tahun. Sekarang lagi dapat extension juga kan, jadinya total berarti 5 tahun lah ya untuk PhD ya, master 4 tahun. Iya. Oke, nah berarti untuk 4 tahun di sana sekarang lebih jelas ya berarti untuk jadi PR juga ya, di Sydney ya. Oke, menarik. Menurut lu kalau misalnya dari Indonesia nih, nggak cuma dari Jakarta. Kalau tadi Jakarta sama Sydney kan sebenarnya compare tuh gede sama gede nih. Kalau misalnya saya kayak small city di Indonesia, dia tiba-tiba ke Sydney gitu. Kagetnya bakal lebih kaget nggak sih? Atau memang butuh waktu yang lebih lama gitu? Harusnya sih enggak. Karena kota-kota kecil di Indonesia pun sebenarnya sudah yang ya cukup well developed lah ya, walaupun kecil kayak kan tapi contohnya atau mungkin Semarang yang lebih kecil gitu kapasitinya. Tapi harusnya enggak sih karena anaknya karena zaman sekarang tuh anak-anak kan memang sudah terekspos dengan dunia internasional ya. Betul. Dari YouTube, dari film gitu. Jadi dari lahir udah pakai iPad ya. Ya pretty much. Jadi harusnya tuh mereka sudah tahu sedikit, paling ya kagetnya ya nggak ngerasa ternyata begini. Terus mereka kan sendiri ya. Kalau saya keluar negeri
yang nggak ada mbak, nggak ada supir, nggak ada papa mama, jadi benar semuanya itu bergantung diri sendiri. Jadi kayaknya mungkin kagetnya tuh di situ, kayak semua tuh mesti depends dari diri mereka. I see. Nah, kalau ngomong tadi bawa keluarga berarti lebih ribet dong. Maksudnya kalau di Jakarta kan kita bawa keluarga, kita mau istilahnya kayak apa hire nanny atau yang lain kan sebenarnya relatif lebih murah ya dibanding di Sydney ya. Di sana tuh begitu nggak sih? Mahal banget. Iya, nah berarti susah dong bawa anak atau gimana? Iya, kalau untuk bawa anak ya harus jaga sendiri. Biasanya titip, kalau nggak titip ke daycare. Nah, daycare itu pun mahal banget. Bisa sehari itu bisa $100 kali. Jadi per anak tuh? Iya, jadi kayaknya nggak common gitu di situ. Kalau saya benar bawa anak ya harus jaga sendiri gitu. Kalau nggak ya titip ke daycare. Cuman itu kalau saya terpaksa banget. Makanya cuti buat si orang tuanya itu bisa lama karena ya itu kalau saya titip ke daycare ya nanti gajinya habis. Gajinya habis. Jadi mereka akan ngejagain si anak itu sampai anak itu tuh bisa masuk sekolah. Nah itu kan jadi lebih lumayan. Oh, oke. Ramah nggak sih orang-orang Sydney itu kalau kayak in terms of tadi keramahan yang sama orang lokal sama internasional. I mean kalau kita di Jakarta kadang-kadang ini ya kalau yang kenal ya tetangga sama tetangga deket nih, kita kerja nggak ada yang bisa dititipin lah anak sama tetangga ya kan. Nah di sini tuh gitu bisa nggak sih? Iya di sini juga kayak gitu. Jadi mereka kalau saya tetangga ya deket aja gitu mau titip boleh. Gitu. Jadi ramah banget. Karena di Sydney itu jangan ngebayangin kalau saya orang Australia itu semuanya itu bule ya. Jadi karena memang very diverse culture di Sydney. Jadi banyak pendatang kayak mulai dari Indonesia atau Singapura, terus Malaysia atau India gitu. Mereka nggak putih, tapi ya mereka orang Australia gitu. Jadi mereka sudah terbiasa yang namanya ngelihat, oh orang Asia, udah biasa banget. Jadi nggak ada yang kayak namanya rasis ya. Kalau orang bilang nggak rasis, itu orang kulit hitam jadi rasis banget, jadi ditekin. Itu nggak, karena di Sydney itu orang Australinya sendiri pun ya sebenarnya nggak selalunya tuh bule, bisa aja orang Asia. Oh, jadi locals tapi nggak bule lah ya. Oh, asik ya. Maksudnya kan kita soalnya berpikir kalau sebelum kita ke luar negeri terutama ngincer, misalnya kadang-kadang ke kita di Jakarta nih, kalau kita nggak mau yang bule ya udah Asia aja, Malaysia dan yang lain-lain gitu kan. Tapi kalau mau nyentuh yang bule ya udah Australia gitu kan. Meskipun masih sekitaran sini kan Asia Pasifik. Tapi malah orangnya juga nggak sebule-bulean amat ya. Iya, jadi kan kalau ke beberapa negara ke Eropa segala macam kan benar-benar lu urusan lu anak lu gitu kan. Kayak Indonesia ini nggak gitu ya? Nggak, karena mungkin ya itu mereka terbawa, mereka bule domestik, orang bule Aussie-nya banyak, terus orang dari Asia-nya juga banyak, jadi culture-nya itu sebenarnya sudah saling ngeblend. Jadi yang namanya nitip anak, bantu neighbor satu temen itu gampang banget, it's very common. Oh, tapi banyaknya tuh beneran banyak, I mean kayak 50% pendatang, 50% lagi yang bule gitu, atau misalnya kelihatannya pendatang lebih dikit pastinya, lebih banyak. Tapi bener-bener banyak, misalnya kelihatannya kayak tetangga mungkin satu kompleks 10, mungkin 3 atau 4. Ya mungkin bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Terus kalau kerja nih di Jakarta, kalau kita kerja kan sebenarnya banyak yang bilang sekarang milenial susah nih untuk dapat rumah di Jakarta. Di sini gitu nggak sih? Ya di Sydney nyari tempat tinggal pun mau dibilang susah. Cuman mereka itu, kalau saya memang udah statusnya PR ya, sudah dapat PR Australia, biasanya bisa dipermudah, bisa mortgage lah atau nyari pinjaman. Dan dari pendapatan sendiri pun kalau saya di saving bisa. I have my cousin di Sydney, tinggal di Sydney, ya memang nggak gampang. Jadi dia mencoba mencari-cari, pas kebetulan emang dapat aja gitu yang harganya itu pas dan dia bisa dapat mortgage, jadi dia bisa. Oke. Ada subsidi gak sih dari pemerintah kayak gitu? Kayak DP 0 gitu? Nggak ada DP 0 gitu, nggak ada DP 0 gitu. Iya, atau misalnya cicilan flat gitu-gitu. Enggak, tapi ya memang mereka biasanya meringankan. Ada pilihan-pilihannya kok, mortgage-nya tuh mau berapa tahun, berapa persen gitu. Bisa sampai berapa lama berarti? Lumayan lama ya bisa. Ya sama kayak Indo sih sebenarnya standarnya bisa 10, 25 tahun juga. Gitu. Tapi nggak inilah ya. Misalnya sekeras ini nggak sih kalau kayak di Jakarta kita telat 1-2 hari mungkin udah dikejar kayak gimana kan? Kalau di sini tuh gitu nggak sih? Bisa juga. Cuman mungkin bedanya itu kalau saya di Jakarta ya tepatnya, harga apartemen, nggak ngomongin apartemen kan mahal. Tapi apartemen yang didapat itu kecil. Kalau saya di luar negeri, mereka itu standar kecilnya itu sebenarnya besar. Mau dibilang cuma studionya lah ya. Iya itu tuh actually cukup besar gitu loh. Kalau di Indonesia kan cuma 20 meter persegi ya. Sepetak kecil nggak bisa studio ngapa-ngapain. bisa ada yang 16-18 meter. Iya, kalau di situ tuh memang udah ada standarnya. Jadi ngikutin standar, oke untuk studio itu soalnya mesti 40 meter. Ya segitu gitu, nggak bisa yang lebih kecil gitu. Dapat 2 bedroom tuh di sini. Iya, makanya jadi mau dibilang di situ cuma mampu beli studio pun sebenarnya itu juga udah besar, udah cukup sebenarnya.
Oh, berarti sebenarnya maksudnya nggak mustahil lah ya untuk pekerja tuh beli rumah di sana ya. Oke, makanya kalau ya pemerintah Australia juga meningkatkan tadi extension segala macam lebih jelas ya untuk GDPR ya. Oke, menarik nih. Teman-teman kalau misalnya kalian search sekarang, congratulations juga nih UTS. Iya, masuk ke top 1% di QS untuk 2024. Gitu. Dan teman-teman kalau kalian cari Young University, sekarang UTS adalah nomor 1 di Australia. Dan in the world itu sekarang ya tadi ya top 1% ya. Ya, kita rank number 90 sekarang. Jadi top 100. Dan naiknya itu cukup jauh ya. Dari 130-an harusnya 33 ya naik 40-an dan nggak banyak university yang bisa naik segitu banyak rankingnya gitu kan. Nah, sebenarnya itu pengaruh nggak sih kalau kayak di Jakarta nih, contohnya kalau kita di Indonesia, contoh lah ya, kita di universitas top nih misalnya di Depok. Kalau lu anak UI, lu ini diterimanya lebih gampang. Tapi kalau yang sekitarannya kayak Gunadarma misalnya, sekitarannya kan berarti sama dong kayak di Sydney, berarti ada UNSW sama USyd gitu. Setelah lulus ya di situ lebih dipertimbangkan UTS apa sih, ini kan gundarnya gitu. Iya, ada kayak gitu nggak sih? Enggak sih, kalau saya di Australia itu mereka betul-betul melihatnya tuh skill. Jadi makanya kita selalu bilang sama anak-anak itu mau lulus dari uni manapun, kalau saya uninya rankingnya lebih tinggi ya itu plus point. Tapi sebenarnya dari perusahaan itu ngelihatnya itu skillnya, apakah major yang diambil sama jabatan atau job yang di-apply itu sama atau enggak. Ada anak yang sembarangan apply, ngambilnya accounting tapi mau apply-nya ke marketing karena udah kepepet. Nah, ya nggak bisa lah, kan jauh banget ya. Terus dilihat lagi, udah ada pengalaman belum? Makanya kita selalu bilang sama anak, kalau bisa magang, kalau bisa cari pengalaman. Terus kalau dari sekolah itu jangan cuman belajar doang, tapi ikut aktivitas. Kan banyak banget tuh klub-klub atau ya kayak Indonesian Club lah. Terus untuk yang misalnya untuk hobi, untuk apapun, basket, ikut gitu. Nah mereka tuh sering banget ngadain kayak acara-acara, apalagi Indonesia ya 17-an lah, gitu. Pasti jadi organisernya. Jangan cuma ikut cuma jadi member yang diem gitu ya, tapi yang benar-benar ikut berpartisipasi mengorganisasi si acara-acara itu gitu. Nah biasanya dilihat dari situ. Oh, sih berarti karena memang dari awal pun udah diajarin untuk linear ya. Kan di Indonesia ya 90% nggak linear kan. Di sini gue tanya aja satu-satu, apa ini jurusannya? Komunikasi. Oh, ini masih oke lah. Apa? Tuh, teknik industri coba jadi sosial media. Ya kan? Siska apa coba? Aku marketing management. Marketing masih oke. Gua akunting loh. Tuh kan nggak nyambung gitu, 90% nggak nyambung kan. Nah, tapi kalau di sini tuh nggak yang kayak gitu ya. Biasanya tuh diusahakan masih tetap sama, karena ya pas nanti si company lihat CV-nya, pernah pengalaman kerja, pernah ikut banyak klub ini itu, pernah pengalaman kerja. Nah itu membuat mereka tuh kayaknya anak ini tuh bisa nih kerja in a group gitu, nggak yang kerja sendiri gitu, nggak bisa kerja bareng-bareng. Nah, kalau saya lulusnya dari contohnya UTS, USyd, USW, ya itu plus point. Wah, universitasnya bagus, pasti anaknya bagus juga. Jadi karena ranking dari uni itu ya membuat si company itu juga ngeliat ranking ini bagus nih, uni ini rankingnya bagus. Pasti anak-anak yang lulus dari sini pun bagus-bagus. Iya, karena kan bisa masuk belum tentu bisa keluar dari lulusnya kan, gitu. Belum tentu bisa lulus kan. Iya betul. Iya. Oke, nggak ngaruh ya. Maksudnya kan kalau di Jakarta kan benar-benar yang kalau meskipun satu kota atau yang dekat itu kan udah dipandang sebelah mata kan. Iya. Dan kalau di sana tuh nggak terlalu ya. Sebenarnya skill yang paling penting ya. Makanya tadi teknologi university atau university yang lebih modern sebenarnya jauh lebih cenderung lebih gampang lah untuk dapat kerja ya. Karena emang lebih applicable lah sama dunia yang sekarang ya. Dan satu uni sama uni lain pun kita friend aja gitu, nggak yang lu ngambil murid gua kok nggak dari situ dari uni itu pasti jelek tuh, enggak sih. Jadi ya mau sekolah dimanapun, karena kita public university ya, universitas negeri, jadi untuk quality pasti semuanya bagus-bagus. Temen lah ya, nggak ada tawuran antar university kan. Antara anak teknik gitu nggak ada ya. Nah, kita udah cukup banyak nih ngobrol-ngobrol tentang Jakarta dan juga Sydney dan sekitarnya. Kalau Siska sendiri ada kesan atau pesan nggak sih buat teman-teman yang mereka tuh pengen kuliah di Sydney tapi mungkin belum ada gambaran, atau mungkin udah pernah ke sana tapi merasa kurang cocok gitu, karena ya namanya turis kan beda dong sama hidup biasa kan. Ada tips nggak sih untuk mereka untuk kayak akhirnya ya udahlah gue consider Sydney aja gitu loh. Sydney is a very good city sih. Jadi selama aku 8 tahun gitu bolak-balik Sydney terus, kotanya tuh aman. Jadi nggak ada yang kayak tiba-tiba bisa, ada kan negara tertentu yang pistol tuh very legal ya, tiba-tiba di jalan bisa ditembak gitu. Di Sydney enggak. Jadi untuk anak internasional, apalagi anak yang
masih high school 17-18 mau kuliah di situ tuh untuk orang tua bisa tenang lah karena itu aman banget. Dan yang pasti kalau di Sydney itu peluang pekerjaannya tuh gede banget, walaupun dia bukan capital city, bukan ibu kota, tapi kayak di Jakarta mau nyari pekerjaan tipe apapun pasti di Sydney itu banyak banget. Apalagi UTS itu lokasi di tengah kota ya. Jadi again tadi aku bilang kita punya banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi si anak-anak UTS itu terekspos. Jadi saya mereka mau nyari pekerjaan untuk magang atau nanti pas lulus mau nyari kerja pun itu nanti bakal banyak kesempatan. Dan dari di Sydney pun atau di Australia itu semua uni itu very helpful. Jadi ada kayak namanya career center yang membantu meng-guide si anak-anak ini nanti pada saat mereka ada kesusahan pada saat lagi belajar, mereka sana nggak dapat tempat tinggal atau ada masalah dengan visa mereka atau pas nanti mereka lulus mereka mau cari kerja atau magang itu nanti akan dibantu. Jadi very helpful. Jadi nggak yang oke, kamu kerja udah kuliah sendiri aja gitu. Enggak juga. Jadi benar dibantu every step of the way bakal dibantu. Dan orang-orang di situ friendly, nggak yang manggil-manggil. Oke, manggil tuh harus yang ya Pak, ya selamat siang Bu. Enggak. Jadi benar-benar yang semuanya tuh rata, satu level aja. Walaupun itu profesor atau udah senior, manggilnya yang manggil nama aja. Jadi mereka enak banget. Nah, untuk di Sydney itu adalah kota bule, bisa bilang bule. Kalau saya Singapura, Malaysia kan masih Asia. Ini benar-benar kota bule, negara bule, tapi masih dekat Indonesia. Cuman tiket promonya kan naik banyak pesawat kan? Cuman itu nggak perlu transit ke Sydney, langsung 7-8 jam udah nyampe. Tiket promo banyak lagi kan? Iya, tiket promo banyak. Oke, sekian dulu teman-teman. Teman-teman yang memang ingin konsultasi lebih lanjut atau ngobrol mengenai kuliah di Sydney, spesialnya di UTS, teman-teman bisa hubungin ACC di Instagram kita di acc.indonesia dan pastikan selalu subscribe podcast kita di Kumat Kuliah Luar Negeri di malam Jumat. Dan see you next podcast. See you, thank you.